Mengapa kita perlu merubah cara pandang dalam pidana dan pemidanaan? Isu pidana dan pemidanaan di Nusantara bukanlah merupakan hal yang baru, apalagi asing. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa jauh sebelum Indonesia terbentuk, telah ada sejumlah kitab hukum kuno yang mengandung pidana dan pemidanaan. Bahkan di dalam kitab-kitab hukum kuno tersebut telah pula dijumpai azas-azas hukum pidana yang pada saat ini kita kenal, misalnya tujuan pemidanaan, kesetaraan di depan hukum, azas legalitas, dan proporsionalitas hukuman. Lalu Pak, apa yang menjadi landasan pemikiran dalam KUHP baru itu Pak? Ada 5 landasan pikir KUHP baru, Sadam. Yang pertama, rekodifikasi secara terbuka dan terbatas. Ini upaya untuk melakukan pembukuan ulang terhadap KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda menjadi KUHP baru atau KUHP nasional. Kedua, demokratisasi adalah proses menuju sistem politik yang lebih demokratis yang mengutamakan hak asasi manusia di kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu ketiga, aktualisasi adalah merealisasikan pembaruan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi pada saat ini. Yang keempat, modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern di masa kini. Dan terakhir yang kelima, harmonisasi adalah suatu upaya untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan antara masyarakat dengan hukum yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya apa landasan pikir KUHP baru mengenai pidana pemidanaan itu, Sadam? Bahwa pandangan retributif atau pembalasan atau lex talionis suatu harus ditinggalkan. Lalu kearifan lokal atau local wisdom perlu mendapat tempat menggali nilai-nilai tradisional. Selanjutnya, ketidaksesuaian lagi pandangan yang mengedepankan penjara sebagai pidana yang paling tepat dan dominan dalam pemidanaan alternatif penjara. Kemudian overcrowding di lembaga pemasyarakatan harus dikurangi melalui perubahan dalam aturan tentang pidana. Selanjutnya, kondisi faktual memerlukan pendekatan yang mengetengahkan penyelesaian konflik tanpa penghukuman, dan jenis pidana dan tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, anak, dan korporasi. Jadi itu saja.